الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل هذا اجتماع الروحانية وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محميا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarwih yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan yang mulia yang sejatinya dan sewajarnya kita ucapkan berulang-ulang kali, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas sampai pada malam ke-15 bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan seluruh manusia, terutama kaum muslimin, mampu sampai pada hari raya Idul Fitri insyaallah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-15 bulan suci Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, judul yang diamanahkan oleh saya adalah moderasi beragama perekat NKRI. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini menarik karena melihat kondisi bangsa dan tanah air kita hari ini, dari bermunculannya aliran-aliran atau manhaj Islam yang berparadigma radikal dan sekuler, itu menarik untuk kita analisis. Ada apa dengan bangsa Indonesia yang lebih condong merajalelanya adalah ujaran kebencian. Konsep moderasi beragama ini sebenarnya dapat memajukan bangsa Indonesia. Konsep tasamu, toleransi, legowo menerima perbedaan, tawasud, moderat, pertengahan. Inilah konsep yang sangat diharapkan umat Islam untuk memajukan Indonesia pada umumnya. Mari kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk bertawasud, yang tidak berpaham kiri, tidak condong berpaham kanan, oleh Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji M. Farid Wajdi menyampaikan kepada kami santrinya tentang apa yang dipahami tentang moderasi beragama. Dia mengambil contoh, Islam itu adalah agama yang damai, mewajibkan para wanitanya menutup auratnya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihinna. Itu dalam Al-Quran. Jilbab, pakai cadar itu terlalu ekstrim ke kiri. Tidak pakai jilbab itu ekstrim ke kanan, artinya memisahkan antara agama dan dunia. Maka umat Islam yang diharapkan adalah pakai jilbab tapi tidak pakai cadar. Itulah wasatiyah yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas."
Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian adalah umat yang moderat, umat pertengahan, umat yang tidak terlalu condong pada ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam euforia agama, tidak terlalu parsial sempit memahami nas-nas tekstual ayat dan hadis nabawi. Dan kita umat Islam jangan mudah terpancing dan terprovokasi dari tindakan-tindakan yang sebenarnya berbuat atas nama agama, tetapi condong radikal, ekstrim, dan terorisme yang memahami nas-nas yang terlalu sempit, sehingga apa yang terjadi adalah perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemajemukan atau kebinekaan ini adalah merupakan sunnatullah, sesuatu yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran dapat kita lihat ayatnya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Oleh pakar bahasa Arab, kapan ada kalimat walau dalam Al-Quran atau hadis, maka di situ adalah seandainya, bermakna tidak mungkin terjadi. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah menginginkan cuma satu umat Islam saja, apa susahnya Allah? Tapi ini adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beda agama, beda suku, beda ras, beda adat istiadat, beda kebudayaan, tentu juga adalah beda mazhab atau paham pemikiran. Yang dibutuhkan adalah, saya sering katakan Bapak Ibu sekalian, jangan kita terlalu mau dipaksakan untuk selalu mau sama, tulelo pada-pada. Tapi ini merupakan sunnatullah yang harus kita rawat dan jaga. Yang diperlukan umat Islam adalah membina ukhuwah persaudaraan kita. Jangan kemudian hanya mengandalkan egoisme, hanya aliran kita yang paling benar, hanya mazhab kita yang paling benar, hanya golongan kita yang paling benar, hanya ormas Islam kita yang paling benar, yang lain adalah salah. Ini keliru dalam memahami sebuah ajaran agama secara teks dan kontekstual itu sendiri. Kaum muslimin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dibangun adalah, sering kita dengar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama anak bangsa tentu adalah ukhuwah wataniyah. Persaudaraan dari segi kemanusiaan adalah ukhuwah insaniyah. Sesama orang-orang berilmu, jangan saling ujar kebencian, yang kemudian saling ego, hanya kita yang paling pandai, cerdas. Ukhuwah ilmiah, sama-sama kita berbeda agama, ukhuwah diniyah. Dan ada satu prinsip Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tentu juga jangan paksakan orang masuk dalam ajaran agama Islam, dan mereka pun juga jangan paksa orang Islam keluar dari agamanya. Jangan doktrin orang Islam untuk meninggalkan akidahnya, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dalam toleransi dan moderasi beragama, dan tidak saling mencederai dan melukai. Ini yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaannya yang terakhir, Pak Mitala, dan itu kita hanya dibatasi 15 menit Bapak sekalian. Pertanyaannya, mengapa kita berbeda? Terutama internalisasi umat Islam. Menurut hemat saya, ada 3 alasannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, dalam ajaran agama Islam, dalam praktek ibadah, itu ada yang dinamakan mutatawwi'an atau mutatawwi. Bukan cuma satu cara, tapi ada beberapa cara metodologi
dalam pelaksanaan ibadah, sehingga itu merupakan pilihan umat Islam. Contoh salat tarawih. Nabi pernah melaksanakan tarwih 4-4-3. Nabi pernah laksanakan 2-2-2-2-1. Nabi pernah laksanakan 2-2-2-3. Ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab nanti laksanakan 20 rakaat. Dan kedewasaan masyarakat Parepare ketika mampu berdiri dalam sebuah perbedaan, tidak menjalahkan yang menggunakan tarwih 4-4-3, yang 4-4-3 tidak menyalahkan 2-2-2-3, dan yang mengambil 11 rakaat jangan salahkan yang 23 rakaat. Itu baru enak dalam beragama, itu enak dalam berbangsa dan bertanah air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, alasan yang kedua kenapa kita berbeda, karena ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang kemudian dari dulu sampai sekarang dipertentangkan interpretasinya, diperdebatkan pemahaman-pemahaman kita tentang teks-teks Al-Quran dan hadis. Ini ya. Misalnya contoh ya, di dalam surah Al-Fathu ayat 29 Allah berfirman, simahum fi ujuhihim min ataris sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ada sekelompok Islam yang memahami, maaf 1000 maaf ya, tak dampungi kamar raja, yang hitam jidatnya itulah yang dimaksud ayat ini. Saya katakan terlalu sederhana saudara kita memahami teks-teks ayat Al-Quran. Di situ perbedaannya. Simahum fi ujuhihim min ataris sujud. Di situ yang dimaksud adalah wajah fisik. Dan bekas sujud itu adalah bekas salat. Betuangan na adae angka moga jeru pengaruhna sempajangnya di luar salat. Di dalam masjid kita ruku sujud bertahiyat, dan apakah buktinya di masyarakat sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam masjid. Itu yang dimaksud. Yang terakhir, kenapa kita berbeda, dan tentu kita harapkan moderasi beragama ini senantiasa selalu dilestarikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ternyata pendekatan yang digunakan oleh umat Islam itu berbeda-beda. Saya ambil dari hasil bacaan dari buku saya, seorang guru besar di Maroko yang sudah meninggal kurang lebih 12 tahun yang lalu, seorang filosof dan sejarawan Islam yang bernama Profesor Muhammad Adib Al-Jabiri, dalam pengamatannya bahwa kenapa umat Islam banyak berbeda dari berbagai aspek ajaran. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Muhammad Adib Al-Jabiri, ada 3 pendekatan yang digunakan oleh orang Islam sehingga kita berbeda. Yang disebut yang pertama adalah manhaj bayani atau pendekatan epistemologi nas Al-Quran, dan juga sedikit akal pemikiran yang digunakan. Yang kedua adalah pendekatan manhaj burhani atau epistemologi ilmu yang mengandalkan akal dan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, lebih banyak akalnya. Dan yang ketiga adalah manhaj irfani atau pemikiran pendekatan epistemologi intuisi atau spiritualis. Contoh kasus sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Ramadan kemarin ada 3 titik orang puasa. Ada puasa pada hari Jumat, maaf, itu adalah tarekat Naqsabandiyah. Dia menggunakan manhaj irfani yang para pimpinan tarekatnya adalah para sufi-sufi yang merasa dekat dengan Allah karena zikirnya, doanya, dan ibadahnya, sehingga menurut pemikirannya dia diilhami oleh Allah bahwa pada hari Jumat itu sudah masuk bulan suci Ramadan.
Yang kedua, yang berpuasa pada hari Sabtu, dia menggunakan pendekatan manhaj burhani, bahwa dulu sebelum adanya teknologi astronomi, perhitungan ilmu falakiyah, memang kita menggunakan ru'yatul hilal, melihat langsung. Ada hadisnya dan ada ayatnya. Tapi sekarang kan sudah canggih teknologi, sudah bisa ditentukan bahwa Ramadan tahun 2023 jatuh pada tanggal ini, tahun ini, hari sekian. Karena dia sudah memahami bahwa bulan sudah naik 1 derajat di ufuk, berarti sudah masuk Ramadan. Kalau begitu hari Sabtu kita puasa. Yang menggunakan manhaj bayani inilah pemerintah dan beberapa ormas-ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama dan DDI, memahami bahwa ternyata hak Nabi yang bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu 30 yauman, bahwa berpuasalah kalau kau melihat bulan dan berlebaranlah kalau kau melihat bulan. Para ahli di Indonesia disebar dari 101 titik dari Sabang sampai Merauke, kesimpulannya dia tidak melihat hilal pada hari Sabtu. Kalau begitu diistimalkan bahwa hari Ahad jatuh 1 Ramadan. Disitulah perbedaan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jangan bagi selalu berpote-pote di Facebook, jangan selalu cari masalah sama orang Islam. Aduh. Nah, kesimpulannya, marilah kita Bapak Ibu sekalian dengan kedewasaan kita, marilah kita sama-sama menerima perbedaan, menerima segala perbedaan yang ada dengan mengedepankan toleransi dan tasamuh. Dan tentunya konsep tawasud adalah kita tidak terlalu berpaham ekstrem ke kiri dan tidak berpaham ekstrem ke kanan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.